Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hikmah sejarah, pengamatan ilmiah membuka jalan bagi manusia untuk memahami misteri penciptaan dan pada akhirnya mengenali pengetahuan, kebijaksanaan, dan kekuasaan tak terbatas yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sains adalah salah satu cara untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lebih tepat, dan karena alasan inilah, sepanjang sejarah, banyak ilmuwan yang telah memberikan kontribusi besar bagi umat manusia percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sains bisa dianggap sebagai hasil upaya manusia dalam mengungkap kenyataan. Sains juga dapat dianggap sebagai satu titik sentral, atau dengan kata lain, akan ada berbagai jenis sains yang berbeda dalam hal bagaimana mereka memahami realitas dan metode apa yang dapat diterima untuk mengetahuinya. Sains Islam bertujuan untuk menunjukkan kesatuan hukum alam, di mana semua bagian saling terhubung sebagai refleksi dari kesatuan tersebut. Artinya, petunjuk Al-Quran berfungsi sebagai panduan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dengan memberikan prinsip-prinsip sains yang selalu terkait dengan pengetahuan metafisik dan spiritual. Salah satu kajian ilmiah yang tercantum dalam Al-Quran adalah kajian tentang makhluk hidup, termasuk salah satunya adalah semut. Semut adalah hewan kecil yang sering kita temui di berbagai tempat. Dalam Al-Quran ada kisah tentang semut dan Nabi Sulaiman alaihi salam. Ketika Nabi Sulaiman alaihi salam dan tentaranya mendekati sarang mereka, salah satu semut memperingatkan kawannya untuk segera kembali ke sarang agar tidak terinjak oleh tentara Nabi Sulaiman alaihi salam. Al-Quran membahas tentang tata cara kehidupan semut yang teratur dan berjalan sesuai dengan sistem yang telah disepakati di antara mereka. Termasuk tentang struktur tempat tinggal mereka yang dibangun dengan teknik arsitektur yang cermat, disesuaikan dengan lingkungan tempat mereka tinggal. Hal ini tercermin dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Udkhulu masa'akinakum", masuklah ke dalam sarang-sarang kalian. Dalam surah Al-Naml, ayat 18, dijelaskan bahwa semut berkomunikasi satu sama lain melalui sistem tertentu, seperti makhluk lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh Robert Hickling dan Richard L. Brown membuktikan bahwa semut memiliki kemampuan komunikasi akustik yang sangat canggih. Semut menggunakan antena untuk mengirim dan menerima getaran akustik. Semut kemudian memperkuat sinyal yang diterima seperti perangkat penerima canggih. Selain itu, semut juga dapat menghilangkan suara yang tumpang tindih, sehingga memudahkan mereka untuk menyaring dan membedakan bunyi. Sistem komunikasi ini lebih maju dibandingkan dengan manusia. Penemuan mengenai sistem ini baru saja diketahui, namun Al-Quran telah lama mengungkapkan bahwa semut dapat berbicara. Oleh karena itu, menjadi menarik untuk membahas kemukjizatan Al-Quran dari sudut pandang ilmiah tentang keberadaan semut. Kisah kehidupan semut dan Nabi Sulaiman alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut semut di dalam surah An-Naml agar manusia dapat mengambil pelajaran dari kisah kehidupan semut. Sebagaimana Allah mengajarkan Sulaiman alaihi salam bahasa binatang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari." Az-Zamakhsyari menjelaskan bahwa Sulaiman alaihi salam mendengar perkataan semut tersebut dari jarak 3 mil. Semut tersebut berjalan pincang mengedap-endap. Ada yang mengatakan, nama semut itu adalah Thakhyah. Nabi Sulaiman alaihi salam berjalan bersama bala tentarannya yang terdiri atas jin, manusia dan burung di wilayah kekuasaannya. Kemudian dia melewati lembah semut. Seekor semut melihat Nabi Sulaiman alaihi salam dan bala tentarannya yang berjumlah begitu besar. Dia mengkhawatirkan kawannya, khawatir akan terinjak. Dia pun kemudian berteriak agar kawannya segera masuk ke dalam sarang. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Sulaiman alaihi salam mendengarnya. Kemudian Nabi Sulaiman alaihi salam tersenyum tertawa karena perkataan semut yang juga mengatakan bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam dan tentarannya tidak bermaksud membinasakan mereka dan berbuat jahat. Dan dikatakan pula oleh Raja Semut itu bahwa seandainya ada di antara semut-semut itu terinjak oleh Nabi Sulaiman alaihi salam dan tentarannya, padahal itu bukanlah sengaja dilakukan tetapi adalah karena tubuh mereka amat kecil. Kemudian Nabi Sulaiman alaihi salam berdoa.
Dari doa Nabi Sulaiman alaihi salam itu dapat dipahami bahwa yang diminta oleh Nabi Sulaiman alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah kebahagiaan yang abadi di akhirat nanti. Sekalipun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan beraneka ragam kesenangan dan kekuasaan duniawi kepadanya, namun ia tidak terpesona dengan kekuasaan dan kesenangan duniawi itu. Kesenangan sementara sifatnya yang tidak kekal. Nabi Sulaiman alaihi salam yang pandai bersyukur memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menghimpun segenap jiwa dan dirinya serta memberinya taufik untuk mensyukuri nikmatnya. Nabi Sulaiman alaihi salam sangat menyadari bahwa amal soleh itu merupakan taufik dan nikmat lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Abbas dijelaskan bahwa Nabi SAW melarang membunuh lebah, semut, burung asyurad, dan burung hudhud. Menurut Ibrahim Al-Harbi bahwa Nabi melarang membunuh mereka karena keempatnya tidak menyakiti manusia, begitu pula mudaratnya bagi manusia sangat kecil. Menurutnya, semut yang sering menggigit di dalam bahasa Arab disebut adzar, bukan al-namlah, sehingga adzar tersebut jika menyakiti manusia harus dibunuh. Dan al-namlah bentuknya kecil, tipis, berkaki empat panjang yang banyak hidup di gurun pasir dan tidak menyakiti manusia. Pola kehidupan semut sendiri dapat diuraikan sebagai berikut. Semut adalah binatang yang hidup berkelompok dan bersama serta selalu bekerja sama. Semut tidak hidup dengan pola kesendirian atau individualisme. Semut menyadari akan kondisinya yang kecil dan lemah. Dengan kebersamaannya sekalipun fisiknya kecil, namun bisa membuat tonggokan. Semut adalah binatang yang selalu hidup damai dengan sesamanya dan tidak pernah berkelahi. Coba lihat sekelompok semut yang sedang menarik makanan. Pernahkah mereka menariknya ke arah yang berlawanan satu sama lain? Sekelompok semut tidak pernah bertengkar dalam memperebutkan sesuatu. Bahkan, mereka saling memberitahu jika memperoleh sesuatu. Semut adalah binatang yang selalu bertegur sapa dan bersalaman ketika bertemu dengan lain. Bahkan saking akrabnya, mereka saling cium pipi antara satu dengan yang lain. Menurut hasil pengamatan, cium pipi yang dicontohkan semut adalah cium pipi keakraban, di mana mereka memulainya dari pipi kiri kemudian pipi kanan. Semut adalah binatang yang kreatif dan selalu bergerak. Semut adalah binatang yang tidak kenal lelah, tidak suka bermalasan dan berpangku tangan. Tidak akan ditemui seekor semut yang tidur pulas, apalagi dalam waktu yang lama. Pandangan mufasir terhadap keajaiban kehidupan semut. Di dalam pola kehidupan semut menunjukkan bahwa semut mempunyai berbagai keajaiban dalam kehidupan dan pengaturan segala urusannya. Ia menjadikan perkampungan di dalam tanah dan membangun rumah-rumahnya terdiri atas atap, ruang tengah, dan kamar-kamar yang bertingkat-tingkat. Ia memenuhi rumahnya dengan biji-bijian sebagai makanan pokok di musim dingin dan menyembunyikannya di tempat tinggal yang berkelok ke atas untuk menghindarkannya sari air hujan. Quran Surat An-Naml ayat 18 menggugah akal untuk memperhatikan kerapian dan pengaturan serta kepemimpinan yang baik yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada semut. Semut yang menyeru dan mengumpulkan kawan-kawannya itu menunjukkan bagaimana ia memimpin dan mengatur urusannya. Ia telah melakukan seperti apa yang dilakukan oleh para raja, mengatur dan memimpin seperti para pemerintah memimpin rakyatnya. Alkitab menceritakan hal itu, tidak lain agar menjadi tamsil ibarat bagi orang-orang yang berakal, sehingga mereka memahami keadaan makhluk ini. Bagaimana semut mengumpulkan kawan-kawannya untuk lari karena takut binasa, sebagaimana mengumpulkan mereka untuk mencari kebutuhannya. Dan bahwa suatu umat yang dalam mengatur urusannya tidak sampai kepada seperti apa yang dilakukan oleh binatang ini. Benar-benar suatu umat yang bodoh dan sesat dalam lembah kesesatan, keadaannya lebih hina dibanding binatang serangga dan kutu rayap. Tantawi Jauhari dalam kitabnya Tafsir Al-Jawahir fi Tafsir Al-Quran Al-Karim menjelaskan bahwa semut melakukan sebagaimana yang dilakukan beberapa raja dalam pengaturannya, seperti memberikan peraturan-peraturan sebagaimana peraturan beberapa hakim. Semut mempunyai peran di sarangnya. Peran itu telah dibagi sejak lahir. Semut hidup dalam koloni yang terdiri dari banyak individu, dari jumlah ratusan hingga ribuan. Semut mengenal sistem kasta. Ada 3 kasta besar dalam tiap koloni, yaitu ratu, pekerja, dan pejantan. Tantawi menjelaskan bagaimana cara semut mengambil wilayah kekuasaan di dalam bumi. Sesungguhnya orang Eropa telah belajar tentang ilmu persemutan
tetapi tidaklah hilang sebuah kezoliman mereka terhadap semut. Sedang dalam kitab Tafsir Al-Jawahir dijelaskan, semua orang Islam akan mempelajari tentang kehidupan semut dan lainnya. Kemudian mereka memenuhi bumi dengan sebuah kehormatan dan keadilan. Menurut Sayyid Qutb, semut memiliki kecerdasan yang tinggi, hampir mirip manusia. Maka dari itu, kita sebagai makhluk yang lengkap harus banyak bersyukur dengan apa yang sudah dianugerahkan kepada kita, lain dari semut, yang memiliki semua sifat, karakter yang hampir mirip manusia. Kita tidak boleh kalah dengan semut. Semut memiliki aturan-aturan yang efektif. Dalam suatu riwayat dari Ibnu Abi Hatim tersebutlah, suatu cerita yang diterimanya dengan sanadnya dari Abish Shiddiq An-Naji, bahwa pada suatu hari Nabi Sulaiman bin Daud pergi ke suatu tanah lapang, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohonkan hujan. Tiba-tiba bertemulah beliau dengan seekor semut sedang tidur menelentang di atas pasir, dan kakinya menadah ke langit. Beliau mendengar semut itu berdoa, "Ya Allah, aku ini adalah salah satu daripada makhluk Engkau. Kami semuanya sudah sangat kehausan. Kalau tidaklah segera Engkau turunkan air minum untuk kami, binasalah kami semua." Hanya Nabi Sulaiman yang mendengar doa itu. Lalu beliau berpaling kepada rakyat dan bala tentara yang menggiringkan beliau, dan beliau berkata, "Marilah kita kembali. Salah satu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berdoa dengan khusyuknya di hadapan Tuhan, dan doanya dikabulkan Tuhan." Keutamaan membaca surat An-Naml sendiri. Menurut Imam Shadiq alaihi salam mengatakan dalam salah satu hadisnya, barang siapa membaca 3 surah yang diawali dengan huruf-huruf tasin, surah Ash, Syu'ara, An-Naml, dan Al-Qashash, pada malam Jumat, dia akan menjadi salah seorang sahabat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dekat dengannya serta mendapatkan rahmat dan dukungannya jika memenuhi kewajiban-kewajiban agamanya dengan tulus. Pandangan sains terhadap keajaiban semut. Dr. McCook mengatakan bahwa ia pernah melihat sebuah kota semut yang sangat besar di wilayah Pennsylvania yang luasnya mencapai 50 akre. Kota tersebut terdiri dari 1.600 sarang kecil, dengan rata-rata ketinggiannya mencapai 3 kaki dan keliling bagian bawahnya 12 kaki. Ia menyimpulkan bahwa jika kita bandingkan ukuran kota tersebut dengan ukuran tubuh semut, maka besarnya kota semut ini sekitar 84 kali besar piramida terbesar di Mesir. Ia juga mengatakan bahwa konstruksi sarang semut didominasi oleh bentuk vertikal. Di dalamnya terdapat banyak sekali lorong-lorong yang mungkin jika kita masuk ke dalamnya, kita akan sulit sekali keluar dengan selamat. Menurut Praitno dan Abdillah, semut melakukan komunikasi secara kimia dengan cara memberikan alarm atau peringatan kepada kelompoknya, sehingga terjadi pertukaran informasi secara cepat. Zat kimia dengan kadar yang berbeda-beda dikeluarkan dari kelenjar-kelenjar semut bergantung pada situasi yang dihadapi. Zat kimia tersebut akan melekat pada semut lainnya apabila semut saling menyapa atau bersentuhan. Semut yang saling menyapa inilah yang akan membuat zat kimia dari tubuhnya tersebut dapat digunakan untuk memberitahu rekannya melalui antena di kepalanya, apakah di lingkungan sekitarnya terdapat makanan atau terdapat musuh. Menurut Arifin, semut merupakan serangga sosial yang berasal dari famili Formicidae, yang termasuk ke dalam ordo Hymenoptera, bersama dengan lebah dan tawon serta kosmopolit. Jumlah spesiesnya kini mencapai sekitar 3.500 spesies yang hidup di daerah beriklim tropis dan sedang. Selain itu, semut memiliki peran penting bagi ekosistem karena semut dapat menjaga aerasi dan pencampuran tanah, sehingga dapat meningkatkan infiltrasi air yang membuat tanah tetap sehat. Semut juga merupakan pemangsa utama beberapa hewan invertebrata kecil dan bahkan bagi tumbuhan sekalipun. Menurut Haneda dan Junior, semut termasuk ke dalam serangga yang mempunyai populasi cukup stabil sepanjang musim dan tahun. Jumlahnya yang banyak dan stabil membuat semut menjadi salah satu koloni serangga yang berperan penting di dalam ekosistem. Oleh karena jumlahnya yang berlimpah, fungsinya yang penting, dan interaksi yang kompleks dengan ekosistem yang ditempatinya, semut seringkali digunakan sebagai bioindikator dalam program penilaian lingkungan. Mencakup berbagai faktor seperti kebakaran hutan, gangguan terhadap vegetasi, penebangan hutan, pertambangan, pembuangan limbah, dan penggunaan lahan. Kesimpulan, penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan semut hanya terdapat pada ayat 18 dan 19 dalam surat An-Naml. Kata namlah disebut 1 kali dalam Al-Quran, yaitu di surat An-Naml ayat 18, dan dilanjutkan dengan konteksnya pada ayat 19.
Ini merupakan satu dari beberapa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Sulaiman. Menurut penafsiran Tantawi Jauhari, semut adalah serangga yang memiliki banyak manfaat, yang dapat dilihat dari berbagai perilaku dan pekerjaannya. Semut memiliki beberapa karakter yang berbeda dan berbagai cara untuk mencari makanan sepanjang hidupnya. Semut hidup bergerombol dalam jumlah besar di berbagai tempat, baik di bawah tanah maupun di atas tanah. Mereka membangun gundukan dan rumah semut. Ada semut-semut pendidik yang dengan sungguh-sungguh mengajar semut-semut kecil, baik dalam memberi makan, membersihkan, dan menjaga ketertiban. Beberapa semut dilatih untuk berperang dan menakut-nakuti musuh. Ada juga semut petani yang bercocok tanam, memanen, dan menyimpan makanan seperti yang dilakukan manusia. Nilai-nilai filosofis dalam surat An-Naml mencakup penjelasan tentang nilai-nilai persatuan, kerjasama, gotong royong, dan keistimewaan semut. Dalam kehidupan semut, terlihat bahwa mereka memiliki berbagai keajaiban dalam pengaturan segala urusan mereka. Semut adalah hewan yang hidup bermasyarakat dan berkelompok. Selain itu, semut memiliki keunikan seperti ketajaman indera dan sikap yang sangat berhati-hati serta etos kerja yang sangat tinggi. Menurut sains, semut mampu bekerja sama membangun sarang mereka yang terdiri dari sarang-sarang kecil. Seperti yang diungkapkan oleh seorang ilmuwan, Maurice M. Semut membangun sarangnya dari sarang-sarang kecil yang luas keseluruhannya, dapat mencapai 150 yard persegi. Sebuah sarang terdiri dari sekitar 200 sarang-sarang kecil yang masing-masing dihuni oleh sekitar 5.000 hingga 500.000 ekor semut. Terkadang, diameter sarangnya bahkan mencapai lebih dari 200 yard. Semut, sebagai hewan yang hidup berkoloni, bekerja sama dengan aturan yang efektif dan tertata rapi. Mereka juga memiliki kecerdasan yang tinggi. Semut membagi-bagi biji-bijian sebelum menyimpannya, sehingga biji-bijian tersebut tidak tumbuh. Biji-bijian yang tidak dapat dibagi akan mereka keluarkan secara rutin dari sarang mereka. Sahabat hikmah sejarah, kisah tentang semut dalam Al-Quran, khususnya dalam surah An-Naml, menggambarkan keajaiban penciptaan Allah dan menunjukkan bagaimana ilmu pengetahuan dapat mengungkap kedalaman kebijaksanaannya. Semut, dengan kehidupannya yang terorganisir, kemampuan komunikasi yang canggih, dan etos kerja yang tinggi, mencerminkan prinsip-prinsip kesatuan, kerjasama, dan gotong royong yang dianjurkan dalam Islam. Penelitian ilmiah modern mendukung penjelasan Al-Quran tentang perilaku dan kemampuan semut, menekankan hubungan erat antara wahyu ilahi dan penemuan ilmiah. Melalui pengamatan terhadap semut, kita dapat lebih mengenali tanda-tanda kebesaran Allah dan menghargai hikmah yang terkandung dalam ciptaannya. Terima kasih telah menyimak. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.